Halo guys, ketemu lagi dengan saya Francisco. Hari ini saya mau cerita tentang kelakuan kohai saya yang si B yang kemarin. Jadi ceritanya ini tentang si B yang memfitnah teman saya bahwa dia melakukan pelecehan seksual kepada teman saya. Jadi ceritanya ini cerita sebelum video sebelum cerita ini sebelum video kemarin itu ya. Kalau yang video yang kemarin itu kan dia setelah kejadian ini, jadi saya ceritakan dulu kejadiannya. Jadi si A dan si B ini datang ke Jepang. Waktu itu mereka sekitar seminggu baru mulai kerja di tempat kita ya, di pabrik Fukuoka. Jadi pas di mereka hari pertama, hari kedua tiba di Jepang, udah kedengaran lah di tempat kerja kita itu bahwa cewek Indonesia datang di tempat kerja kita. Cewek junior baru datang di perusahaan baru kita ini kan, karena di tempat kita kan cewek itu baru 2 orang ya kan, namanya kita sebut aja si C dan si D. Ini 2 orang lah dari ikut mereka ini. Mereka orang keempat, perempuan keempat dan perempuan ketiga dan keempat lah di perusahaan itu kan. Itu rame lah di Kojo itu sama orang Indonesia, karena ya laki-laki kan dengar kata cewek ini kan mereka kaget, yang berkeluarga apapun rame lah, meriah lah. Wah, ada cewek Indonesia ini ya, inilah katanya. Oke. Jadi di hari kedua itu teman saya ini, kita sebut saja namanya si E, bilang ada cewek Indonesia ini, nanti ntar malam saya mau ke situ lah, mau kenalan gitu ya kan. Udah terserah kamu kan. Singkat cerita, dia sepulang kerja nah, dia nge-WA dulu ya di si A dan si B ya, nge-WA si A dan si B. Dia kalau nggak salah katanya ketemu si A dulu. Setelah ketemu si A ini sudah ketemu waktu di dapur di lantai 3, karena kan si A ini berbeda kamar tidurnya nggak dengan si B. Kalau si B di lantai 2, kalau si A di lantai 3. Jadi mereka sudah berkenalan di dapur. Jadi tinggal si B lah yang belum ketemu kan. Jadi dia udah nge-WA si B, terus dia pulang kerja mampir ke kamar si B kan, dipersilakan masuk. Yang kagetnya pas dipersilakan masuk, si B malah naik ke tempat tidur, dia tengkurap tidur di tempat tidur. Terus teman saya masuk, duduk di lantai kayak gini, dia heran, kok bertamu kayak gini banget gitu kan. Ya latar belakang teman saya ini, dia sudah berkeluarga ya, keluarganya di Indonesia, udah bersetahun juga sama kayak saya, sangkatan saya. Dia jauh dari anak istrinya, dia ke Jepang ini. Itu latar belakang teman saya si E ini. Jadi si B ini bilang, "Bang, matikan lampunya dong bang." Bilang dia, "Saya mau tidur." Loh, teman saya kaget si E ini kan, kok saya bertamu disuruh tidur gitu. Ada kayak tanda-tanda gini katanya, namanya laki-laki udah dipenuhi dengan hasrat, udah nggak pernah menjamah perempuan nih kan. Dia nggak matikan lampunya, dia cuman ditariknya si perempuan, rumahnya lagi posisi duduk, mereka bertatapan kan, langsung lah teman saya dembak lah itu yang bibirnya kan. Si kohai B ini merespon nih kan, pas lagi mereka ciuman, ya tahu juga laki-laki kan, jadi dipenuhi dengan hawa nafsu ya kan, diraba-raba lah bagian vitalnya semua kan. Si cewek juga merespon ya. Terakhir si teman saya ini, yang si E ini pengen bertindak lebih jauh kan. Oh iya, namanya udah dipenuhi hasrat cinta ya kan, setan ya kan. Ya mulailah dia ya kan, cuman dimulailah dia mencoba mempeloroti kan bagian tubuh dia dulu. Agak geli juga ceritanya kan. Terus si B ini kaget,
bang jangan bang, saya masih berawan ini ya. Oh ya, dengan perasaan si E juga paham ya, si E juga sedikit kecewa juga kan ya, tapi mau gimana kan, dia juga baru masuk di sini kan. Oke lah, mereka menyudahi perbuatan cinta itu. Jadi si E mau pamit balik ke kamarnya, mau tidur kan, tapi si B ini nahan, ditahan tangannya, bang janganlah bang, temannya aku tidur di sini bang, kata siapa, si B kan, janganlah, kata si E juga, aku kerja siangnya, kita kan nasibnya siang kerja kan. Si E menahan tangannya, jangan, aku kerja, ntar ya pertama juga ya tahu dia karena di sini juga nggak ada, takutnya malah nanti tidur bareng nggak ada ini jadi nggak konsen juga pikir si E kayak gitu kan. Oke lah, dia pulanglah si E ke kamarnya kan, si B tidur di kamarnya. Di malam berikutnya saya lah mampir ke kamar siapa si A ya, saya sudah chat juga lewat si A juga, kenalan ini nih, mampir ke kamar si A. Dia tanya si B mana, saya bilang kan, dipanggil lah si B datang ke kamar si A kan, kenalan, kenalan sama saya, si A, dan si B kan, kita berkenalan, saling tanya orangnya ini, orangnya itu ya kan, teman-teman ini saya jelaskan lah orang-orang Indonesia di sini, berapa orang cewek yang di sini saya jelaskan. Terus si B ini nanya, bang itu si Bang E itu, maksudnya si teman saya itu orangnya gimana? Baik, saya bilang kan, yang saya lihat sini selama ini kan dia baik kan. Baik, kenapa rupanya dek? Oh nggak apa-apa bang, kata dia kan. Udah selesai. Udah cerita panjang lebar, kita bertiga, saya pamit kamar saya. Besok paginya saya chat, di Jepang ini hati-hati, saya chat juga sama si A sama si B kan. Terus ada yang mengganjal di pikiran saya, ini ada nggak benar nih kayaknya, ini saya ditanyakan. Chat si B, bang, saya tanya, kamu kenapa sih dengan si E, saya bilang kan, kenapa kok kamu ada yang kamu rahasiakan dengan si E, saya bilang kan. Terus dia ceritakan lah ini dia bilang dia hampir mau diperkosa dengan si E ini. Wah, saya kaget, saya kan tahu si E ini gimana orangnya kan. Nah, meskipun dia sering ngomong nakal, tapi saya tahu kayak mana watak dia kan. Wah, kaget. Terus, oh yaudah gini aja, entar malam sepulang kerja, kita ngomong berempat lah sedikit sih, saya bilang kan. Tapi kalau bisa jangan ceritakan sama si R, saya bilang, si R, saya bilang kan, karena di apa itu si R adalah satu senior kita yang tadi saya bilang, orang di situ ada dua sebelumnya, kita buat saja namanya siapa ya, si C dan si D. Jadi si C inilah kita bilang, si C ini orang yang situ juga kan ya, rada-rada lah orangnya si C ini kan. Orang banyak juga yang orang Indonesia nggak suka sama dia karena terlalu penjilat banget di perusahaan itu menurut saya ya. Oh iya bang, saya belum akan cerita sama si C, kata dia kan. Tapi saya nggak bisa bang. Nggak bisa kenapa, kata dia. Saya tanya kan, saya ada teman mau nginap. Oh, temanmu laki apa perempuan? Laki. Saya kaget loh, kok ini orang ngakunya hampir diperkosa, tapi kok bawa cowok kamar. Saya berpikir, kok kamu gitu, kamu kan baru di Jepang, kok bawa cowok di kamar ini. Saya marah kan, ini kamu lo perempuan lo baru di Jepang. Terus dia bilang, iya bang, gak jadi deh bang, kata dia kan. Oke lah. Terus setelah saya malamnya, setelah saya pulang kerja, sebelumnya juga saya udah chat sama si A, karena mereka belum mulai kerja kan. Saya pulang kerja, saya mampir ke si A. Si A cerita, bang, ada apa? Saya bilang, tadi si Mbak C yang saat itu yang senior saya, dia memang senior di perusahaan tapi pengalamannya kan lebih lama saya dulu di Jepang, tapi ya merasa dia senior ya, agak menjilat lah sama orang perusahaan ini nih. Si C tadi nelpon aku bang, nanya masalah
ini masalah tentang si E katanya kan, si E dan si B yang katanya ini. Wah, saya bilang ini goblok nih banget si B ini, kok cerita sama si apa si C. Saya kan udah bilang ini, ya bang, gak tau lah bang, ini katanya mau dilapor di perusahaan. Dia bilang si A kan. Wah, saya kesal dong. Jadi si B nya mana? Saya bilang kan, di kamar bang. Nah, suruh sini. Gak bisa bang, kata si A kan. Kenapa? Dia sama cowoknya. Anjir, kaget. Dia bawa cowok ke kamar. Dia nggak tahu apa di sini orang Indonesia banyak. Baru tiba di Jepang, belum mulai kerja udah bawa cowok ke kamar. Saya bilang, panggil, saya bilang, jemput. Dia jemput lah si B dengan si A. Datang si A ke si B, dijemput. Datang lo dia yang pakaian baju tidur. Wah, ya itulah. Saya kan nggak ke situ pikiran saya kan. Saya tanya, kamu kan sudah saya bilang masalah kita bisa kita usai malam ini, kenapa kamu cerita sama si C? Saya bilang, kamu mau si C itu mau laporkan, kamu tak mau perusahaan tahu masalah ini? Saya bilang kan, nggak mau. Kamu tahu nggak, kamu belum pernah kerja di Jepang, belum mulai kerja. Orang Jepang itu males kalau urusan beginian, ntar kamu dipecat loh. Mau, kamu belum mulai kerja kamu dipecat, mau? Saya bilang kan. Dia nangis jadi-jadinya. Kalau teman saya dipecat dia masih bisa kerja karena dia masuk ex Jepang. Kalau kamu gimana? Nangis jadinya, nangis. Ya udah gini aja lah, mudah-mudahan lah dia nggak ngelapor sama orang perusahaan. Saya udah cerita sama kamu sebelumnya, si C ini ada rada-rada lah, saya bilang kan. Suka mengangkat dirinya penjilat, saya bilang kan. Kamu chat aja dia, jangan bilang gak usah dilapor ke Kaisa, saya bilang. Mudah-mudahan lah dia mau mengerti atas chat WA kamu, saya bilang gitu sama dia kan. Oke. Terus sebelumnya juga saya udah ngechat sama, sebelum saya ngambil keputusan untuk beberapa, saya juga udah ngechat si teman saya si dan si B ini. Saya mau menyamakan apa, gimana versi cerita si C, si E, gimana versi cerita si B masalah ini kan. Terus saya telepon lah si C, si E ini. Halo E, ya kamu di mana? Ini baru mulai kerja kan ya? Oh, mampirlah ke kamar si A, kita lagi main nih ya kan. Dia nggak tahu ada si B juga kan. Oh, dia datang sekitar setengah jam, main jauh dari perusahaan ke apa tuh kan. Datang lo dia masuk, dia kaget ada si B kan. Saling tatap-tatapan lah mereka. Kan, ada apa ini, kata dia kan. Ini masalah kalian tuh gimana? Masalah kalian gimana sih ceritanya? Saya udah ambil ini, cuman saya belum tahu lah. Oh, terus dia marah, kamu kok cerita sama mereka ya, kata dia kan. Dia bilang si ini udah jangan marah dulu, ini ada masalah besar. Masalah apa, kata si ini kan. Ini cerita sama si C masalahnya, masalah kalian ini. Oh, dia teman saya si ini marah. Kamu mau tahu, semua orang tahu masalah kita apa? Nah, itu kan kita kan, hubungan kita itu kan ya kita aja yang tahu. Kita melakukan gitu ngapain orang tahu, kata teman saya si ini kan. Si ini nggak terima. Udah ini mau cekcok lah mereka berdua. Jadi gimana cerita awal ini? Cuman saya udah tahu cerita awalnya. Si B juga ada cerita, si E juga ada cerita. Cuman saya mau dengar dulu cerita dari kalian. Saya bilang kan, teman si E cerita. Cuman si B mungkin malu kepada temannya si A kan, bahwa yang sebenarnya yang memulai ini si B kan, yang ada suka sama duka. Jadi ya sampai kejadian itu nangis juga siapa si B ini kan, nangis lagi. Ada saya bilang, kalau ini perusahaan tahu kamu dipulangi loh, saya bilang gitu kan. Udah nangis jadi udah nggak usah nangis, saya nggak butuh nangis. Kamu jangan memfitnah teman saya, biarpun teman saya ini saya tahu sifatnya gimana, saya bilang kan. Masa sih kamu memfitnah ini, padahal kalian sukanya. Kamu memfitnah dia, memperkosa kamu. Memperkosa itu artinya gimana lo maksudnya kan? Kalau memang dia berbuat kayak gitu, saya adukan ke polisi. Tapi kan kalian kan atas suka sama suka, saya bilang kan. Kalau teman saya juga ada emosi kan, karena teman saya ini termasuk memandang saya kan, jangan sampai inilah kan, cap. Jadi udah berdamailah. Jadi saya lihat setelah udah kelar masalahnya,
si B ini kayaknya kurang puas. Saya bilang sama dia, kamu kalau masih dendam sama dia, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Saya bilang kan, kalau mau pukul kata dia. Saya bilang sama si kamu kalau dia mukul kamu gak usah melawan, dia cewek. Oke, kata si kan. Emosi si B ini dengan apanya, dipukuli lah si teman saya, tap dijambak tap dipukuli. Teman saya nggak apa kan, nggak marah kan. Nah, ada saya, dia mandang saya kan, padahal dari ekspresi wajahnya dia udah kesal banget kan. Tap selesai, kamu masih marah nggak? Kalau masih marah pukul lagi gitu ya, pukul tap jambak sampai 3 kali kayak gitu kan. Udah kelar ya, udah damai ya, udah nggak ada lagi yang terjadi di antara kalian, lupakan, gak usah dibahas-bahas lagi. Oke, kelar. Jadi mereka keluarlah dari kamar itu, pas mau keluar di depan pintu, si teman saya si manggil si B, kesal mukanya kayaknya emosi kan. Terus saya bilang dari dalam, jangan, udah kelar, masih namanya anak-anak umur 19 tahun ya, biarkan aja lah, yang terjadi lah, lupakan. Saya bilang kayak udah kelar dari situ. Kita juga pamit pulang dari kamar si A, kita selesai lah masalah itu. Itulah maunya kan sebagai perempuan ya, kalau ada urusan kayak gitu gak usah lah cerita ya, itu udah melakukan ini urusan gitu kalian aja, ngapain orang tahu buat apa, apalagi memutarbalikkan kan kepada seniornya, dibilangnya senior mau memperkosa kan. Untung siapa juga si C nggak melaporkan masalah itu ke perusahaan ya kan, karena si ini kita tahu gimana orangnya, banyak juga orang Indonesia nggak suka sama dia, orangnya rada-rada. Nanti kapan-kapan saya ceritakan tentang si C ini ya. Ternyata masalah ini belum kelar di sini. Sebelum itu saya juga bilang sama si B ini, kamu juga sewaktu berapat kita bertiga itu, kamu juga salah deh, saya bilang kan. Kamu bawa cowok kan ke kamar kan, saya bilang kan. Jadi ya, kamu nggak boleh kayak gitu loh. Saya udah bilang kamu jangan bawa cowok ke kamar, kamu bisa disalah mau dia juga pemerkosaan, tapi kamu bisa salah loh, kamu yang di penjara karena kamu mau terbalikkan fakta, saya bilang. Fitnah lebih kejam loh daripada pembunuhan, kamu terbukti loh ini bawa cowok, saya bilang kan. Besok jangan bawa cowok lagi. Iya bang, kata si B kan. Oke, udah damai. Rupanya masalah ini belum kelar. Rupanya si B ini melapor sama si cowoknya. Masalahnya kayak itu tadi, kayak yang diputarbalikkan itu. Jadi masalahnya belum kelar. Nantilah di cerita berikutnya saya ceritakan masalah sama si cowoknya ini yang pengen banget ketemu sama si E. Ya itu nanti pertemuan pertama saya dengan si cowoknya, pertemuan saya dan si E ini dengan si cowoknya. Jadi kalau mau tahu cerita selanjutnya, ikuti video saya selanjutnya. Oke, sampai segini dulu video saya ini. Jangan lupa subscribe. Oke, bye.